Eko fokus belajar. Untuk LKPD yang pertama, unit 3 pertemuan 4, yaitu pohon masalah. Dampak penggunaan media sosial berlebihan terhadap prestasi belajar siswa. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap prestasi belajar siswa. Terlalu sering menggunakan media sosial dapat membuat siswa sulit fokus pada pelajaran dan memiliki manajemen waktu yang buruk. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menyebabkan kelelahan mental, kurangnya konsentrasi terhadap pelajaran, dan kurangnya motivasi untuk belajar. Siswa juga bisa menjadikan media sosial sebagai pelarian dari stres dan masalah, sehingga waktu belajar semakin menurun. Akibatnya, prestasi belajar siswa menurun karena waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk belajar lebih banyak dihabiskan untuk bermedia sosial. Oleh karena itu, siswa perlu menggunakan media sosial secara bijak dan membatasi waktu penggunaannya agar tidak mengganggu proses belajar. Contoh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Yang pertama, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang kedua yaitu rendahnya motivasi belajar atau rasa bosan saat belajar. Yang ketiga yaitu cenderung menunda pengerjaan tugas. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya. Yang kelima yaitu pelarian dari stres atau masalah. Yang keenam yaitu kelelahan mental. Yang ketujuh yaitu manajemen waktu yang buruk. Selanjutnya adalah LKPD unit 2 pertemuan 6. Tabel pertama ada pemetaan tujuan dan tabel kedua ada pemetaan pemangku kepentingan. Tabel pertama jangka waktu yang pertama adalah jangka pendek 1-3 bulan. Kesadaran dan regulasi diri atau awareness. Yang pertama adalah literasi digital dan yang kedua manajemen waktu dan yang ketiga adalah prioritas akademik. Selanjutnya jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun. Perubahan perilaku dan fokus atau behavior change. Yang pertama adalah peningkatan konsentrasi, yang kedua adalah kualitas tugas, dan yang ketiga restorasi kognitif. Selanjutnya adalah jangka panjang lebih dari 1 tahun. Menguasai media sosial secara bijak dan kritis. Yang pertama adalah bijak dan kritis, yang kedua dampak positif bagi prestasi belajar, dan yang ketiga adalah dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah tabel kedua. Tingkat pertama adalah tingkat sekolah. Jenis pemangku kepentingannya yang pertama adalah kepala sekolah, 2 humas, 3 guru, dan keempat siswa. Selanjutnya adalah tingkat kabupaten. Yang pertama bupati, 2 lembaga kemasyarakatan, 3 DPRD kabupaten atau kota, dan yang keempat masyarakat atau rakyat. Dan yang terakhir adalah tingkat nasional dan provinsi. Yang pertama adalah TAP MPR, yang kedua DPR, ketiga presiden, keempat gubernur, dan yang kelima bupati atau wali kota. Ini di LKPD pertemuan ke-7 pada unit 4. Di sini diberikan 3 tabel, yaitu mengenai tentang identifikasi peluang, SWOT, dan identitas. Pada identifikasi peluang terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang bisa dipelajari dari permasalahan tersebut. Di sini kami menjawabnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menurunkan konsentrasi siswa dalam belajar. Lalu yang kedua, waktu belajar menjadi berkurang karena lebih sering digunakan untuk bermain media sosial. Lalu yang ketiga, siswa bisa mengalami kecanduan sehingga sulit untuk mengatur waktu. Lalu pertanyaan kedua, jika diminta untuk mencari solusi kreatif untuk memecahkan masalah tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Untuk solusi dari kami adalah menggunakan aplikasi pengatur waktu untuk mengontrol durasi pemakaian media sosial. Lalu yang kedua adalah SOAR.
SOAR adalah singkatan dari Strengths, Aspiration, Opportunities, lalu ada Results. Nah, di strengths atau kekuatan, ide kami memiliki beberapa kekuatan, yaitu beberapa siswa memiliki kemampuan membuat konten edukatif di media sosial. Lalu yang kedua adalah aspirasi. Tim menjadi pelopor gerakan bijak bermedia sosial di sekolah. Lalu yang ketiga adalah peluang. Sekolah mendukung program peningkatan prestasi belajar siswa. Lalu yang keempat adalah result atau hasil. Waktu penggunaan media sosial siswa lebih terkontrol. Siswa lebih fokus saat belajar. Lalu yang kita bilang ketiga adalah ide desain. Ide desain kami adalah scrolling cerdas, prestasi tuntas. Nah, maksud dari ide tersebut adalah jangan gunakan media sosial hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi gunakan media sosial untuk mencari prestasi, bahkan mencari ilmu yang belum kita ketahui. Dalam aktivitas 1, kelompok kami mengidentifikasi pengguna dan penerima manfaat dari ide solusi yang kami buat, yaitu program literasi digital dan pembatasan penggunaan media sosial bagi siswa. Pengguna utama dari program ini yakni adalah siswa, sedangkan penerimaan manfaatnya adalah siswa, orang tua siswa, dan guru. Bagi siswa, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak, serta mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Bagi orang tua, program ini membantu mereka untuk memahami permasalahan yang dihadapi anak terkait pengawasan dan bimbingan yang lebih baik. Sementara bagi guru, program ini membantu mereka melihat dan memahami dampak media sosial terhadap konsentrasi belajar siswa, sehingga dapat memberikan arahan yang tepat di sekolah. LKPD 9 Aktivitas 1. Produk yang kami buat yaitu berupa poster dengan judul Smart Scrolling Cerdas Prestasi Tuntas. Tujuan poster ini yaitu mengubah kebiasaan siswa dari scroll tanpa tujuan menjadi menggunakan media sosial secara produktif. Agendanya yaitu membuat dan menyebarkan poster mengenai menggunakan media sosial secara berlebihan. Target poster ini yaitu kelas 10 hingga kelas 12 yang aktif bermedia sosial. Pesan dan kunci poster ini yaitu gunakan media sosial secukupnya agar prestasi tetap terjaga. Hasil yang diharapkan yaitu siswa lebih sadar dalam penggunaan media sosial dengan mengatur waktu untuk penggunaan media sosial dan lebih fokus dalam pelajaran. Aktivitas 2. Yang pertama adalah identifikasi keunggulan ide solusi atau produk. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dari literasi digital. Yang kedua, melatih manajemen waktu dan metode belajar yang terjadwal. Yang ketiga, mengubah media sosial menjadi sarana edukasi. Yang kedua, yaitu identifikasi potensi tantangan implementasi. Yang pertama, scroll tanpa tujuan. Yang kedua, distraksi yang tinggi. Yang ketiga, banyak siswa yang masih mempunyai mindset bahwa media sosial adalah sebagai sarana hiburan bukan sebagai sarana belajar. Yang keempat, kurangnya literasi digital. Lalu yang kelima, waktu belajar berkurang. Selanjutnya ialah pada pertemuan ke-10 yaitu Canvas Team. Pada aktivitas pertama akan dijelaskan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu para siswa dapat memahami media sosial bukan sekedar sarana hiburan saja. Setiap tugas dibagi secara adil. Semua anggota berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama. Berikut adalah anggota kelompok kami dan perannya. Aktivitas kedua yakni ada beberapa nama calon mitra, yaitu orang tua, guru BK, dan teman sebaya. Nah, mereka ini membantu dalam mengawasi penggunaan handphone, di mana dilanjut dengan aktivitas 3 yang ada di tabel dengan tim Eko, scrolling cerdas, prestasi tuntas.